Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di pagi yang mubarakah ini kita kembali memuji Allah dengan maksud kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sebagai hamba yang selalu fakir dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh kehidupan kita, yang hakikatnya sebagaimana para ulama kita menasihatkan, sekalipun hamba dia meraih apa yang dia raih di dalam seluruh kehidupannya, setinggi apapun yang dia dapatkan di dalam seluruh ketinggiannya, ketika dia gagal ketika dia tidak berhasil punya kehidupan yang khusus dengan Allahu Rabbul Alamin, ketika dia tidak berhasil mempunyai hidup yang punya kehidupan khusus dengan Sang Pencipta hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka hamba sebagaimana diterangkan oleh para ulama, mereka mendapatkan bencana dari dua sisi kehidupannya. Sekalipun dia mendapatkan apa yang dia dapatkan di dalam urusan dunianya, bencana yang sebagaimana diterangkan oleh para ulama kita seperti Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yasirun nikmah adaban. Nikmat-nikmat yang Allah berikan secara lahir, apa yang dia raih di dunia ini berubah, bukan lagi menjadi nikmat tapi menjadi adab bagi dia. Yasiru an-nikmah adaban. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita justru berubah menjadi adab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah menjelaskan dalam sebuah ayat tentang keadaan orang-orang yang seperti ini dalam surat At-Taubah ayat 55. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum
fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah menegaskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, janganlah harta-harta mereka, janganlah sumber daya kehidupan mereka, generasi anak cucu mereka, generasi mereka, harta mereka yang mereka dapatkan, yang Allah beri pada mereka, tu'jibka, jangan menjadikan engkau kagum, jangan menjadikan engkau terperangah. Kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala tu'jibka. Kemudian Allah menjelaskan kenapa tidak sepantasnya kehidupan orang yang diberikan oleh Allah dari semua yang diberi, dari urusan dunianya, bukan satu hidup yang menakjubkan, bukan satu hidup yang sepantasnya kita berlomba untuk ingin meraih ke sana. Karena Allah Azza wa Jalla menjelaskan innama liyu'adzibahum biha. Hanyalah apa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka diberi harta, diberi anak, diberi kedudukan, diberi apa saja yang mereka diberi oleh Allah. Allah maksudkan yu'adzibahum, bukan menjadi nikmat bagi mereka, tapi justru Allah balik. Anak bukan menjadi kenikmatan sebagaimana awal mula punya anak, malah justru menjadi adab. Istri bukan menjadi kebahagiaan sebagaimana awal mula punya istri, malah istri menjadi adab bagi suami. Suami bukan menjadi wasilah kebahagiaan bagi istri, sebagaimana awal mula dia menginginkan suami jadi kebaikan, maka justru yang dia rasakan menjadi adab. Kedudukan yang dia rasakan, harta yang dia miliki, sebagaimana dulu ketika dia menginginkan, berharap dengan itu dapat baik, dapat lapang, justru ketika dia dapat itu bukan menjadi kebaikan, malah mengadab dia. Ini Allah menyebutkan kehidupannya orang-orang yang tidak punya kehidupan khusus dengan Allah Rabbul Alamin, dengan apa yang mereka diberi. Hakikat yang dia dapatkan menjadi musibah, menjadi adab. Ini yang pertama. Nikmat secara dohir hakikatnya bencana. Masih lebih menderita mana? Orang yang mereka tidak dapat dohirnya nikmat dan merasa tersiksa, dengan orang yang dia dohirnya mendapatkan nikmat tapi tersiksa. Gimana? Orang sakit di rumah sakit, hidupnya bergelimang dengan kenikmatan, terus sakit di rumah sakit, nggak bisa makan ini, nggak bisa makan ini, nggak bisa makan ini, harus tidur di rumah sakit. Dengan orang miskin, makanannya cuma ini, rumahnya cuma itu, kemudian disuruh nginap di rumah sakit, lebih berat mana, Bu? Orang yang lapang disuruh nginap di rumah sakit, diatur, atau orang miskin disuruh nginap di rumah sakit? Lebih berat orang yang lapang. Ya. Ya. Lebih berat orang yang lapang, lebih tersiksa. Biasanya dia dilayani, biasanya dia ini makan enak, tinggal perintah. Kalau orang miskin sudah biasanya dia sengsara kan. Begitu masuk di rumah sakit sengsara, ya masih biasa-biasa. Maka ini adab. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan untuk punya kehidupan khusus dengan Allah Rabbul Alamin, menunjukkan kita diberikan taufik oleh Allah untuk tidak mendapatkan kehidupan ini akan menjadi adab. Karena ini bencana yang diraih oleh seorang. Bencana yang kedua yang lebih besar dari itu, bencana yang kedua yang lebih besar dari nikmat jadi adab,
dia tidak bisa merasakan nikmat yang jauh lebih besar. Dia tidak bisa merasakan nikmat yang jauh lebih besar daripada nikmat-nikmat yang ada di sekelilingnya yang sudah menjadi adab. Jadi nikmat yang ada di sekelilingnya sudah jadi adab, ada nikmat lagi yang lebih besar dari sekelilingnya, dia tidak bisa merasakan. Nikmat apa itu? Nikmatnya orang dekat dengan Allah. Tidak pernah dia rasakan. Nikmatnya orang beribadah, nikmatnya orang di atas petunjuk Allah, nikmatnya orang memiliki zat yang maha sempurna yang dia tujukan kepadanya, dia tidak pernah merasakan. Maka bencana dua kali. Bencana yang pertama, nikmat dohirnya jadi adab, nikmat yang lebih tinggi dia tidak pernah merasakan. Bahagianya orang beribadah kayak apa dia tidak pernah merasakan. Bahagianya orang taat kepada Allah, nikmatnya di atas jalannya Allah seperti apa dia tidak pernah merasakan. Maka ini bencana. Bencana yang lebih menyengsarakan dia dari sekedar penderitaan nikmat yang dia jadi adab. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bisa ngambil perumpamaan dalam hidup. Betapa banyak orang dalam hidup mereka tertimpa kesusahan-kesusahan hidup. Tapi ada ketenangan di dalam hati. Ada ketenangan di dalam hatinya. Ada keyakinan di dalam hatinya. Ada tempat di mana dia menumpahkan apa yang dialami di dalam hidup. Lebih menderita mana orang yang sama-sama miskin, satu beriman kepada Allah, satu tidak beriman kepada Allah? Lebih menderita mana? Lebih menderita yang tidak beriman. Karena dohirnya dia sengsara dan hatinya tambah menjadi sengsara. Ini penderitaan orang-orang yang tidak ditolong oleh Allah mendapatkan nikmat yang khusus. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah mengingatkan nikmat ini agar kita mendapatkan kemuliaan yang sebenarnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ketika Allah menjelaskan hakikat bagaimana hamba itu setelah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diingatkan oleh Allah jangan tergelincir kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dalam surat Ali Imran Allah mengingatkan, berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah. Pegangi nikmat agama, wala tafarraqu. Jangan kita merubah nikmat agama. Menyelisihi, bercerai-berai dari nikmat agama. Memecah nikmat agama yang Allah berikan. Allah ingatkan, wazkuru nikmatallah. Kalian ingat nikmat Allah. Nikmat apa? Nikmat yang sesungguhnya Allah jadikan nikmat bagi kita. Nikmat yang telah merubah semua keadaan yang ada di sekitar kita dari dunia, yang dimana orang-orang yang tidak punya iman itu berubah jadi adab. Tadi kita sebutkan, istri merasa jadi adab, suami jadi adab, harta jadi adab. Dengan nikmat ini, nikmat itu bernilai nikmat. Nikmat berupa harta baru bisa bernilai nikmat. Nikmat berupa istri, berupa suami, berupa anak baru bisa bernilai nikmat. Kalau nikmat ini ada, yaitu nikmat agama, nikmat hidayah, nikmat iman. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu mengingat nikmat ini.
wadhkuru nikmatallah. Ingatlah nikmat Allah yang sesungguhnya atas kita semua. Idz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah ketika sebelumnya kalian adalah orang yang a'da, orang yang saling bermusuhan, saling menyakiti, saling mendolimi, saling menjatuhkan sebagian ya, manusia hidup. Ketika tidak mendapatkan nikmat agama seperti yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam sebuah ayat, ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Mereka makan, mereka minum seperti hewan makan dan minum. Bagaimana caranya hewan makan dan minum? Sebagiannya dolim pada sebagian yang lain. Sebagiannya tidak peduli merusak pada sebagian yang lain. Tidak ada hakikat ta'awun, tolong menolong yang sesungguhnya. Tidak ada hakikat sebagian mereka adalah menolong pada sebagian yang lain. Dan itu kehidupan yang menyengsarakan manusia. Karena manusia diciptakan oleh Allah adalah makhluk yang dhaif. Kebaikan-kebaikannya tidak bisa dia datangkan sendiri. Maka dia sangat butuh untuk bisa tolong menolong sebagiannya dengan sebagian yang lain. Ketika mereka tidak ada nikmat iman, tolong menolong itu sebenarnya bukan tolong menolong. Tolong menolong yang ada justru kalau orang Jawa bilang tulung mendong. Tahu tulung mendong, Bu? Bapak, tahu tulung mendong? Kelihatannya menolong tapi sebenarnya memukul. Mendong, mendong itu memukul. Tulung mendong. Ya, seperti kalau ada orang kecelakaan itu loh. Pura-pura menolong habis itu bawa lari dompetnya, kan begitu. Itu namanya tulung mendong. Orang kalau tidak punya nilai iman dan kehidupan iman yang benar, tidak ada hakikatnya tolong menolong yang sesungguhnya. Ya. Walaupun tabiatnya orang itu kelihatannya baik, tabiat, bawaan, kan orang kadang-kadang ada yang bawaannya memang tidak baik, ada yang bawaannya baik. Orang yang bawaannya baik pun kalau tidak ada nilai iman sebenarnya tidak baik. Ya, sebenarnya tidak baik. Yo, kalau nggak percaya Bapak Ibu bisa buktikan di dalam rumah. Suami sama istri, ketika bicara mereka, pemikiran mereka sudah nggak bicara iman, sudah nggak bicara berpikir tentang iman, kira-kira saling berbuat baik atau saling jelek-menjelekan? Saling jelek-jelekan. Apa kamu? Kamu itu suami apa? Kamu itu istri apa? Pasti begitu. Mereka baru bisa bermuamalah dengan baik, saling tolong menolong baik, saling bisa menghormati baik kalau ada pembicaraan agama. Kalau ada pemahaman di dalam agama, begitu tidak ada. Padahal dulunya sebelum ketemu suami istri, sumpah setia sehidup semati, menderita sama-sama, dikubuk sama-sama, ya, pahit diminum sama-sama, manis diminum sama-sama, kenyataannya omong kosong. Ya, kenyataannya omong kosong. Itu menunjukkan orang itu sebenarnya tidak akan bisa tolong menolong. Makanya jangan heran kalau agama ini menasihatkan mau menerima lamaran harus apa? Nyari yang agamanya baik. Mau melamar orang harus yang agamanya baik. Karena ini nanti akan menjadi orang yang satu rumah, ketemu, tiap hari ketemu, capek, bosen, yang dilihat itu terus, kan gitu. Kalau nggak ada nilai iman, sudah. Ya. Bencana yang terjadi, nggak bisa saling tolong menolong, nggak bisa saling nikmatnya orang makhluk seberapa. Ya, akhirnya dulunya saya hidup semati, setelah itu habis manis sepah dibuang, kata orang. Ya kan begitu. Ya, akhirnya tidak ada kenyataannya. Karena ini suami istri, apalagi yang bukan. Di mana suami istri itu dasarnya dulu saling senang, saling cocok.
ketika nggak ada iman, sebenarnya nggak ada ta'awun, nggak ada muamalah. Bagaimana yang lain? Maka hakikatnya manusia itu tidak ada sesungguhnya yang bisa saling tolong menolong dengan benar, itu nggak ada. Kecuali kalau dibangun dengan bangunan iman. Makanya Allah Azza wa Jalla memberi kaidah, budak beriman lebih baik dari apa? Dari orang merdeka. Walaupun orang merdeka itu apa? Membuat kita takjub, membuat kita senang, cocok penampilannya. Tapi Allah mengatakan wala abdun mu'min, budak yang beriman itu lebih baik. Maka ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hakikat kita mensyukuri nikmat, khususnya nikmat Islam. Akan tetapi kita tahu nikmat Islam sebagaimana yang sudah kita pahami, hakikatnya kembali kepada sikap kita. Hakikatnya kembali kepada bagaimana kita bisa mengambil nikmat Islam ini dengan benar. Karena kenyataannya yang sudah kita jelaskan sampai hari ini, Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan menjadi kemuliaan bagi kita, banyak di antara kita tidak merasakan di mana Islam ini menjadi kenikmatan bagi kita, kebahagiaan bagi kita. Untuk itulah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, Allah Azza wa Jalla juga menjelaskan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kata Nabi, siapa yang Allah menghendaki pada seorang hamba pada kebaikan, yufaqihu fiddin. Jalan ini yang diingatkan oleh Allah melalui lisan Nabi kita, yufaqihu fiddin. Allah fahamkan dia di dalam urusan agama. Ketika kita punya nikmat dan kita tidak memahami nikmat itu, tidak mengerti bagaimana nikmat itu harus kita ambil, ya kita bisa tidak dapat faedah nikmat itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, disinilah di kitab yang kita ambil faedah, Kitabu Fadlil Islam, kitab tentang keutamaan Islam. Pada bab yang pertama, bab yang masih kita pelajari pada beberapa pertemuan kita yang telah lewat, agar kita memahami di mana letak kemuliaan Islam. Di dalam bab ini, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan petunjuk, khabar datang dari Allah menerangkan tentang di mana Allah menjadikan Islam ini menjadi keutamaan bagi kita. Islam ini menjadi kemuliaan bagi kita. Menunjukkan kita harus memahami kemuliaan Islam sebagaimana yang Allah ajarkan, agar kita tidak salah mengerti dan tidak salah paham. Banyak umat Islam mereka secara bahasa tahu Islam itu mulia, tapi mulia Islam itu dipahami dengan pikirannya sendiri-sendiri, dipahami dengan perasaannya sendiri. Kemudian dia berusaha mencari seperti yang dia pahami dan akhirnya tidak dapat, dan akhirnya dia tidak meraih ya, karena agama ini Allah Subhanahu wa taala yang datangkan, nilai kebaikannya juga Allah yang terangkan kepada kita. Di beberapa ayat ini, begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan juga hakikat di mana letak keutamaan yang sesungguhnya tentang agama Allah Azza wa Jalla Islam. Ini adalah kaidah pokok yang harus diluruskan dulu di dalam kita mengambil nikmat Islam ini. Karena seluruh nikmat-nikmat yang ada yang diajarkan di dalam Islam adalah kembalinya ke sini. Kembalinya bagaimana kita memahami dengan panduan di mana letak
kenikmatan Islam yang Allah berikan. Kita baca ulang sebelum kita lanjutkan penjelasan pada kelanjutan materi yang terakhir. Apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala pada babu fadlil Islam. Bagi yang punya buku bisa menyimak babu fadlil Islam. Bab tentang keutamaannya Islam, kemuliaannya Islam. Di dalam bab ini beliau membawakan pengajaran dari Allah, bagaimana Allah mengajarkan hakikat kemuliaan Islam. Yang pertama, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Yang pertama, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, al-yauma akmaltu, aku Allah telah menyempurnakan dinakum, terhadap agama kalian, lakum, untuk kalian, wa atmamtu alaikum nikmati, wa atmamtu, dan aku telah melengkapkan, nikmatku, nikmatku yang aku berikan, aku Allah berikan kepada para hambanya, disempurnakan oleh Allah, dilengkapkan alaikum, atas kalian. Wa raditu lakumul islam dinan, wa raditu, dan aku Allah telah ridho, wa raditu al-islama, aku Allah telah ridho pada agama Islam, dinan lakum, sebagai agama bagi kalian. Dinan lakum, sebagai agama bagi kalian. Ini ayat alhamdulillah kita sudah jelaskan di awal-awal kajian kita. Kemudian ayat yang berikutnya yang lebih jelas di dalam memberikan rincian makna hakikat kebahagiaan kita, kemenangan kita dengan Islam. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Yunus ayat 104. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkim min dini fala a'budul ladina ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum. Allah berfirman, qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi syakkim min dini, jika kalian, in kuntum, jika keberadaan kalian, jika kalian adalah berada di dalam keraguan, fi syakkin, ya, kalian berada di dalam keraguan, min dini, dari agamaku, yaitu agama Islam.
fala a'budul ladina ta'buduna min dunillahi, maka aku tidak akan beribadah pada apa saja yang kalian ibadahi, pada siapa-siapa yang kalian ibadahi, min dunillahi, dari selain Allah. Kalau kalian ragu tentang agamaku, terhadap agamaku, maka aku tidak akan beribadah kepada apa saja, siapa saja yang kalian ibadahi dari selain Allah Azza wa Jalla. Walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum. Akan tetapi aku hanya beribadah, selalu beribadah terhadap zat yang mewafatkan kalian. Aku hanya beribadah kepada zat yang mewafatkan kalian. Ini ayat yang kedua yang masih kita jelaskan. Dan ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dibawakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam firman Allah Azza wa Jalla surat Al-Hadid ayat 28. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurun rahimun. Wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman menunjukkan tentang kemuliaan Islam ini. Wahai orang-orang yang mereka telah beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Terus bertakwa kepada Allah. Wa aminu bi rasulihi, dan kalian terus beriman, berimanlah kalian. Amin. Ya, aminu, berimanlah kalian dengan Rasulnya Allah. Yu'tikum, kalau kalian terus bertakwa dengan iman dan beriman dengan Rasulnya Allah Azza wa Jalla terus menerus seperti ini, yu'tikum kiflaini mir rahmatihi. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Dia Allah akan memberikan pada kalian. Yu'tikum, Dia Allah akan memberikan kepada kalian kiflaini, pada dua bagian, pada dua nasib, min rahmatihi, dari berupa mendapat rahmat Allah. Allah akan berikan kepada kalian dua bagian dari berupa rahmat Allah. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Kemudian yang kedua, Allah yaj'al, Allah senantiasa akan menjadikan nuran lakum, Allah senantiasa akan menjadikan cahaya bagi kalian. Kalian akan terus diberi oleh Allah nur, litahtadu tamsuna bihi, di mana kalian selalu bisa berjalan dengan nur itu, dengan cahaya itu. Wa yaghfir lakum, yang ketiga, dan Allah senantiasa mengampuni kalian. Yang pertama tadi apa? Yu'tikum kiflaini min rahmati. Yang kedua, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Dan yang ketiga,
wa yaghfir lakum wallahu ghafurun rahimun. Dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah Ghafur, zat yang maha memberikan ampunan, Rahimun, dan zat yang maha memberikan belas kasih, rahmat yang khusus kepada orang-orang yang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini ayat yang kita bacakan, dan kita pada pengajian yang terakhir masih menjelaskan pada ayat yang kedua, itu ayat yang menjelaskan nikmat dengan agama ini, di mana orang yang tidak mendapatkan nikmat agama Islam ini, kehidupannya apa tadi? Di dalam ayat tersebut kehidupannya apa? Gimana ibu-ibu? Tadi loh dalam surat Yunus, orang yang tidak mendapatkan nikmat din ini bagaimana kehidupannya? Fi syakin. Apa? Fi syakin min dini. Mendapatkan keraguan di dalam agama. Ya. Agama disadari apa tidak, dirasa apa tidak, hakikatnya adalah kebutuhan hamba, dan hamba nggak bisa hidup itu bisa dengan agama, nggak bisa. Maknanya kalau dia tidak mendapati agama yang benar, berarti dia mendapati apa? Gimana? Kalau dia tidak mendapati agama yang benar, dia hakikatnya apa? Loh, ini saya ulangi lagi. Manusia itu sebenarnya hidup tidak bisa lepas dari agama. Sampai pun orang yang ngaku tidak mau beragama, sebenarnya dia punya agama. Kalau dia tidak mendapati agama yang benar, berarti gimana? Hidupnya gimana? Hah? Gimana Bapak? Loh, gimana ini? Gimana? Ibu-ibu, sudah. Sekarang manusia ini hidup bisa nggak melepas dari menghirup udara? Nggak. Kalau dia tidak menemukan udara yang baik, gimana? Tetap mengambil udara nggak? Loh, lah mati no kalau gitu. Tetap lah, terus gimana? Ya dapat udara yang tidak baik toh Bu. Loh iya kan? Kalau dia tidak menghirup udara yang baik, dia menghirup apa? Udara yang tidak baik. Kalau dia tidak dapat agama yang benar, berarti ya dia hidupnya dengan agama yang tidak benar. Dan isinya agama yang benar itu seperti yang disebutkan di dalam ayat ini. Apa? Isi dari nilai agama yang paling esensi, paling mendasar sekali. Orang bicara agama mesti bicara itu. Urusan apa? Loh, di alam ayat itu ada loh. Urusan apa? Urusan yang tidak mungkin tidak ada di dalam agama. Ibadah kepada Tuhan, ya kan begitu kan? Ya. Orang tidak mungkin dia ngomong agama tidak bicara ibadah kepada Tuhan. Kebutuhan agama yang paling mendasar sekali ya dia butuh kepada Tuhan. Lah kalau dia tidak mendapati kehidupan dia dengan Rob, dengan sesembahan yang betul, berarti gimana? Dia ketemu sesembahan yang tidak betul. Dan itulah yang disebut di dalam ayat ini fi syakim. Orang yang kehidupan urusannya dengan Tuhannya adalah syak. Ragu-ragu, tidak punya kejelasan di dalam hidup.
Karena itu ketika nanti dikubur, Nabi mengatakan wa ammal murtab, adapun orang yang ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu. Lawan daripada ragu-ragu apa yang sudah kita jelaskan kemarin? Al-yakin. Meraih agama, petunjuk, hidayah yang yakin. Itulah hakikatnya kebahagiaan manusia. Selamatnya, yakinnya dia mendapatkan kebenaran agama, itulah hakikat dia dapat agama, dapat nikmat. Nikmat yang benar di dalam agama itu ya benarnya agama itu. Karena dengan benarnya agama itu terjawab semua nilai kebahagiaan. Terjawab semua nilai kebahagiaan. Yang cacat juga berbahagia dengan agama itu walaupun dia keadaannya cacat. Yang sehat dia juga bisa menikmati kebahagiaan sehatnya dengan nilai agama. Ya, yang kaya juga dia terjawab hakikat bahagianya dia. Hidup ditakdirkan oleh Allah kaya itu letaknya di mana? Dia terjawab. Yang miskin juga dia terjawab di mana letak kebahagiaan dia sebagai orang miskin. Semua jawabannya adalah ada di mana? Ada di dalam agama. Ya, ada di dalam agama. Sehingga mereka mendapatkan asalnya nikmat agama. Apa asalnya nikmat agama? Dicari semua orang. Yang cantik juga nyari ini, yang jelek juga nyari ini, yang kaya nyari ini, yang ganteng juga nyari ini, yang miskin juga nyari ini, yang jadi rakyat juga nyari ini, yang jadi pejabat juga nyari ini, jadi istri juga ini yang dicari, jadi suami juga ini yang dicari. Apa? Apa ini Bapak Ibu? Hah? Apa coba? Masa enggak tahu? Nikmat apa? Nah, ya nikmat iman itu kan ibu-ibu karena udah belajar agama tahu nikmat iman. Yang belum tahu apa nikmat apa? Nah, kalau orang Jawa bisa jawab. Urip kuwi sing penting tentrem. Loh iya kan? Loh iya kan? Loh iya toh? Nikmat apa Bu? Bapak-bapak? Tenang. Suami cari istri sebenarnya ingin apa? Tenang. Istri cari suami ingin tenang. Punya anak ingin tenang. Oh saya kok miskin? Sebenarnya ingin apa yang dicari? Tenang. Yang kaya yang dicari? Tenang. Sebenarnya ini yang dicari. Dan yang bisa menjadikan orang tenang adalah nikmat din, nikmat agama. Ketika agamanya itu yakin. Ketika agamanya tidak yakin, sudah dibuktikan sendiri. Nanti dia akan merasakan kalau hatinya, kalau bahasanya orang sekarang galau. Ya, gundah. Pasti apa saja yang dia rasakan pasti tidak akan tenang. Karena dia tidak mendapatkan apa? Al-yakin. Ini nikmat yang paling besar Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Karena itu ketika kita masuk di dalam agama, bagaimana kita meraih al-yakin? Itu yang paling pokok. Bukan kita ingin mencari agama, yang kita cari malahan sesuatu yang tidak pernah meyakinkan. Apa sesuatu yang tidak pernah meyakinkan? Kenapa kamu beragama biar ketemu jodoh? Nah ini kan sudah enggak. Kenapa kamu beragama biar rezekinya lancar? Kenapa kamu beragama biar jadi pejabat? Ini sesuatu yang bisa diyakini tetap enggak? Enggak mungkin. Ya. Biar rezekinya lancar. Rezeki kadang lancar, kadang tidak lancar. Enggak mungkin rezeki lancar terus. Karena semua yang ada pada makhluk tidak pernah akan menjadikan orang yakin. Nggak mungkin. Nggak akan bisa orang itu dapat keyakinan dari makhluk. Karena itu ketika kita mengambil agama, harusnya target pertama dapat keutamaan agama yang benar. Yaitu apa? Dapat kebenaran agama yang yakin. Sudah, itu tenang. Di mana-mana. Walaupun dimusuhi orang, dibenci orang,
walaupun hidup dibalik-balik oleh Allah, kadang tidak punya, kadang ini, tenang hidupnya. Inilah hakikatnya. Dan ini adalah kembali kepada urusan agama yang paling mendasar sekali. Yaitu apa tadi? Apa tadi? Urusan agama yang paling mendasar? Hah? Loh, lupa meneh piye. La ilaha illallah. Apa tadi? Urusan ibadah dengan Tuhan. Berarti urusan kita itu mengenal Allah. Urusan kita berurusan dengan Rabb, dengan Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus dibangun dulu dengan benar. Dan zaman-zaman di mana fitnah, sebagaimana kita memahami Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana secara umum zaman keyakinan itu susah didapat. Susah didapat, sulit diraih. Kenapa? Karena wasilahnya sudah banyak dikurangi oleh Allah. Wasilahnya sudah banyak dikurangi. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita mengatakan, awalu ilmin yurfa al khusu'. Awal ilmu yang diangkat oleh Allah pertama dari dada manusia adalah khusyuk. Kekhusyuan hati. Keyakinan hati itu mulai pelan-pelan diambil. Kemudian selain ini diambil, kenapa ini diambil? Wasilahnya diambil, wasilah khusyuknya diambil. Apa wasilah khusyuknya? Ilmu. Itu wasilah khusyuknya. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asratis sa'ah ayyurfa'al ilmu. Tanda hari kiamat, ilmu itu mulai diangkat, dicabut. Bagaimana ilmu dicabut? Apakah ilmunya langsung hilang, Qur'annya hilang, hadisnya hilang? Enggak. Ulamanya dipergikan oleh Allah. Tidak mesti meninggal. Hidup tanpa adanya orang yang membawakan agama Allah berarti diangkat. Makanya tidak ada bencana paling besar kecuali manusia itu hidup, di situ tidak ada orang pembawa agama, orang alimnya. Jauhnya manusia dari orang pembawa agama yang benar, itu menunjukkan wasilah al-yakin diangkat. Ya. Wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan agama diangkat. Karena itu Nabi mengatakan, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Allah mengangkat ilmu dengan diwafatkannya ulama. Kenapa? Siapa ulama yang dimaksud diangkat di sini, Ibu? Siapa yang dimaksud? Ulama yang sibuk apa? Apa? Ulama yang sibuk. Loh, kok nggak bisa jawab ini? Sibuk ngajar umat. Ya. Ulama yang sibuk ngajar umat, didik umat. Yang dimaksud di sini kan ulama itu diangkat, maksudnya apa? Wasilah pengajarannya jadi berhenti. Nah, kalau ada ulama ilmunya banyak tapi nggak pernah sibuk ngajar umat, berarti dicabut nggak ini? Ya sama saja, umat tetap bodoh kok. Ya. Intinya di sini wasilah ilmu diangkat. Maka ini tanda di mana kita tidak mendapatkan kemuliaan Islam. Ketika kita tidak mendapatkan wasilah-wasilah untuk mendapatkan yakin. Dan di hari-hari akhir, hari kiamat, itu fitnah ini besar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Makanya Nabi mengisyaratkan orang yang mau gigih mencari keselamatan ini, nilainya dilipatkan melebihi di zaman pembawa agama ini banyak. Dalam hadis Nabi SAW bersabda kama qala, beliau menerangkan tentang hakikat orang-orang yang mereka memegangi kitab dan sunnah, memegangi ilmu di akhir zaman. Apa kata Nabi? Perumpamanya seperti apa?
kal qabidina alal jamr, seperti orang yang menggenggam bara api. Ayyamas sabr, hari-hari bersabar. Kenapa? Kata Nabi, ajru khamsina rajulan, orang yang pada hari itu dia berusaha memegangi kitab dan sunnah, menekuninya, thalabul ilmi, memahaminya, mengamalkannya, itu kok dinilai seperti itu. Kemudian Nabi katakan mendapat 50 kali lipat nilai, 50 kali lipat. Ajru khamsina rajulan, 50 kali lipat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, 50 kali lipat di antara kami siapa ini maksudnya? Sahabat, atau 50 kali lipat di antara mereka orang yang di belakang. Kenapa? Karena keutamaan sahabat itu lebih tinggi daripada keutamaan orang di belakang. Ini sahabat bertanya, 50 kali lipat dari kami atau dari mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bal minkum, bahkan 50 kali lipat dari kalian. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Karena kongelane luweh okeh. Apa itu? Susahnya lebih banyak. Orang mengamalkan satu amalan yang sama, kemudian susah yang dialami itu lebih banyak, itu nilainya lebih besar. Orang memegangi sunnah Nabi, di saat dia banyak kesulitan, banyak halangan, banyak masalah, dia tetap pegangi, itu nilainya lebih besar di hadapan Allah. Ya, ajru khamsina rajulan, karena disitulah sedikit penolong, sedikit orang yang mengerjakan yang benar, banyak orang yang cuek, banyak orang yang tidak mau tahu, bahkan mungkin ada orang mengolok-olok, dan sedikit orang-orang yang membela dan sebagainya, belum lagi godaan ini, dan dia bertahan, maka itulah dinilai. Dan ini hari-hari kita. Di hari-hari seperti ini hari-hari yang tidak mudah. Karena itu kita tidak punya penolong apa-apa untuk bisa selamat di dalam al-yakin, kecuali kita kembali seperti yang dinasihatkan para ulama kita, seperti beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau membawakan ayat-ayat Allah yang menerangkan tentang bagaimana beriman pada Allah. Ayat-ayat tentang nama Allah, kemudian tentang apa? Sifat Allah, kemudian tentang perbuatan Allah, dibawakan oleh Syekhul Islam dalam kitab Aqidah Wasithiyah. Setelah beliau selesai membawakan ayat-ayat ini, beliau berkata, apa kata beliau? Man tadabbaral Qur'an talibanil huda tabayyana lahu tariqul haq. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ayat-ayat ini saya kira kaum muslimin semuanya tahu kalau dia baca. Tapi Syekhul Islam mengatakan ayat-ayat semisal ini di dalam Al-Quran sangat banyak. Kemudian beliau mengatakan apa? Siapa yang pertama mentadaburi Al-Quran, yang kedua talibanil huda, bertujuan mencari petunjuk dari Al-Quran, niatnya benar, kemudian apa? Yang pertama tadi, caranya benar, cara mengambil Al-Quran benar, tujuannya benar. Kalau ini dipegangi dengan betul, maka tabayyana lahu tariqul haq, jalan kebenaran itu tabayyan. Apa tabayyan? Bayan, menjadi terang, jelas, benderang, walaupun di zaman banyaknya fitnah. Kalau apa tadi? Berapa syarat tadi? Benarnya cara kita mengambil Al-Quran. Yang kedua apa? Benarnya tujuan kita mengambil Al-Quran.
Dan ini yang juga diterangkan oleh beliau Syekh bin Baz hafizahullahu ta'ala rahimahullahu ta'ala, tadabbur man yuridul ilma wa tadabbur man yu'minu bihi. Kata Syekh bin Baz, mentadaburi Al-Quran yang akan membawa kita mendapatkan nikmat agama berupa yakin. Yang pertama, tadabbur man yuridul ilma. Tadabburnya, mengkajinya orang yang menginginkan ilmu dari Al-Quran. Jadi memang dia ingin apa? Ingin dapat ilmu dari kitab Allah. Kemudian yang kedua, tadabbur man yu'minu bihi. Dia belajar Al-Quran, mengkaji itu karena dia beriman dengan Al-Quran. Benarnya tujuan, benarnya cara. Dan di zaman ini hanya dua kekuatan ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Walaupun kita mengalami masa-masa sulit, kalau kita punya ketekunan yang benar di dalam dua hal ini, maka kita bisa kembali melihat nikmat agama ini seperti melihat matahari di siang hari yang tidak ada awan. Ya, tidak ada awan, tidak ada mendung, tidak ada apa-apa, terang benderang. Namun demikian adalah kembali kepada kita. Belum lama ini dalam beberapa muhadarah dinasihatkan oleh salah seorang ulama kita, khususnya ilmu yang berkaitan dengan iman kepada Allah, berkaitan dengan ibadah, untuk meraih yakin hari-hari kita ini hari-hari yang tidak mudah. Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah dalam sebuah ceramah beliau tentang dha'ful madahiru dha'fil iman, fenomena-fenomena terjadinya kelemahan iman, terjadinya hal-hal yang menjadikan urusan mengenal Allah, urusan beribadah kepada Allah mengalami lemah. Kalau sudah lemah, kira-kira akan mendatangkan kita mendapatkan yakin atau mendatangkan ragu? Syak. Mendatangkan ragu. Ada 4 hal yang disampaikan oleh beliau Syekh Shalih Al Fauzan terkait dengan keadaan ini. Yang pertama, at-taqlil fi umuril akidah. At-taqlil fi umuril akidah. Beliau Syekh Shalih Al Fauzan menerangkan bentuk yang pertama, kenapa kita harus kembali mempunyai perhatian ke sini, karena lebih-lebih di zaman kita terjadinya penyakit besar tentang urusan iman, urusan ibadah kepada Allah, urusan mengenal Allah, urusan mentauhidkan Allah, urusan akidah, keyakinan. Apa kata beliau? At-taqlil min sya'niha. Mengecilkan, meremehkan, menganggap sepele di dalam urusan akidah. Di dalam urusan akidah, urusan iman, urusan makrifat kepada Allah, ini muncul beberapa fenomena kejadian-kejadian yang urusan iman, urusan akidah, ini adalah persoalan yang taklil. Apa tadi taklil? Mengecil, dikecilkan, diremehkan. Satu contoh saja. Ngaji tentang mengenal Allah. Ngaji tentang bagaimana membangun tauhid yang benar. Seberapa orang ini ngaji? Dan kadangkala ya, sekarang coba lihat bagaimana pengajian-pengajian yang ramai.
Materi apa yang kira-kira paling banyak orang bersemangat, paling banyak orang berkepentingan untuk mengkaji, untuk menasihatkan, untuk mendakwahkan? Sedikit. Ya. Materi yang berkaitan dengan masalah apa? Iman kepada Allah. Materi yang berkaitan dengan masalah makrifat kepada Allah. Taklil, mengecilkan. Maka muncul satu contoh pemahaman yang sudah sering terjadi dari orang awamnya sampai orang khususnya. Kata beliau Syekh Shalih Al Fauzan, la yahtamuna bil akidah. Kebanyakan orang tidak mementingkan apa? Urusan akidah, urusan iman. Di antara bentuk ini muncul bahasa-bahasa yang sering umum terlontar, tersampaikan apa? Al-aqidah yunafir. Kita itu kalau ngaji tentang iman, tentang akidah, tentang tauhid, banyak membuat orang lari, kurang banyak diminati. Nah, itu satu contoh sikap taklil fi umuril akidah. Bagaimana kita bisa meraih al-yakin di dalam agama? Padahal akidah itu, urusan iman itu seperti tadi, urusan yang tidak pernah hamba itu butuh, lepas dari kebutuhan itu. Lepas dari kebutuhan iman, lepas dari kebutuhan urusan Tuhan. Sebagaimana ulama kita menjelaskan, manusia itu, dan beberapa kali sudah saya singgung, manusia itu di dalam kehidupannya apa yang dibutuhkan? Ada berapa kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar? Setiap orang butuh. Ada berapa? Hah? Ada berapa? Dua apa? Bapak, ibu-ibu? Air. Hakikatnya butuh airnya. Ya sudah, kalau butuh air, ibu-ibu di rumahnya dikasih air, kira-kira jumlahnya satu masjid ini mau? Loh, kan katanya butuh air. Butuh apa? Ini. Ibu-ibu ketua PKK ada enggak ini? Butuh apa, ibu-ibu, bapak-bapak? Loh, ini orang hidup enggak tahu kebutuhan hidupnya. Makan, mau apa? Oh, itu tadi. Yang ini berapa? Itu kan kesimpulannya. Berapa? Dua. Ya, itu penjabaran dari tenang itu tadi. Hah? Penjabarannya dari tenang, butuh berapa? Dua, apa itu? Lahir dan batin. Ya, terus bentuknya apa? Ini nanyakan bentuk yang menjadikan tenang kok. Ini, Masya Allah, makanya hidupnya bingung terus karena nggak tahu kebutuhan hidupnya. Bingung hidupnya, bingung terus. Sebentar-sebentar curhat. Sekarang makanya WA itu paling laris. Itu karena bingung hidupnya. Orang itu butuh 4. Nanti kalau saya jelaskan satu-satu kan bilang, oh iya gitu. Oh iya gitu. Butuh 4. Dapat 1 belum bisa menjawab tenang. Dapat 2 belum bisa menjawab tenang. Dapat 3 belum bisa menjawab tenang. Dapat 4 baru bisa menjawab tenang. Sudah? Yang pertama, butuh manfaat yang sebenarnya. Orang mau cari minum, sebenarnya cari apa? Cari manfaat kan? Orang cari makan, cari apa? Cari manfaat. Orang pengen punya suami, pengen punya istri, cari apa? Cari manfaat. Kesimpulannya ini loh. Cari manfaat, tapi manfaat yang beneran. Manfaat yang beneran. Manfaat murni.
Nah sekarang makan manfaat nggak? Manfaat beneran nggak? Beneran nggak? Manfaat beneran? Tulen nggak? Hah? Tulen. Manfaat beneran. Nah kalau begitu ibu-ibu nanti pulang makan langsung 5 piring. Loh katanya manfaat. Kalau manfaat itu kan ditambah terus kan tetap enak terus. Baik terus kan? Manfaat beneran nggak? Enggak. Manfaat memang. Tapi bukan manfaat beneran. Kalau bahasa yang agak keren, manfaat nisbi. Ya. Ya bapak-bapak ada bahasa gitu. Manfaat relatif. Ya. Ya suatu ketika bernilai manfaat, suatu ketika tidak, kan begitu? Ya, ini jadinya kursus malahan. Manfaat murni, manfaat asli, pasti itu yang dicari orang. Yang kedua, manfaat yang asli itu tidak akan bisa didapat kalau tidak membuang manfaat yang tidak asli. Gimana Bapak Ibu? Bisa dipahami ini? Belum. Coba air putih. Kemudian ada air merah misalnya. Ada air putih. Secara asal ini manfaat asli. Ya kan? Air putih secara umum air yang secara utuh nilainya sehat semua. Ya kan? Begitu ditambah air merah. Air merah contohnya apa Ibu? Sirup. Manfaat aslinya jadi betul-betul bernilai enggak? Enggak. Berarti harus membuang apa? Harus menjernihkan manfaat yang tidak asli. Gimana Pak ini? Sudah paham? Yang kedua, itu yang kedua kan? Sudah tenang belum? Belum. Kenapa belum? Baru 2. Dari mana bisa menilai belum? Karena tadi diberitahu 4 gitu. Nah itu namanya anak TK. Yang ketiga, Bapak Ibu setiap hari ingin cari manfaat, menghindar dari yang merusak manfaat, kan begitu kan? Dapat manfaat tidak terhindar dari yang merusak manfaat, tenang enggak? Enggak. Nah, kemudian setiap hari berusaha mencari, mesti dapat? Hah? Mesti dapat? Enggak dapat. Dengan demikian ketika kita tahu mencari itu belum dapat, tenang enggak? Enggak, berarti butuh siapa? Butuh siapa? Butuh yang bisa mendatangkan manfaat. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Butuh yang bisa mendatangkan manfaat yang betul. Istri bisa mendatangkan manfaat betul? Enggak. Suami bisa mendatangkan manfaat betul? Enggak. Suaminya suruh kerja, katanya hari ini terima gaji 3 juta, istrinya sudah nunggu, pulang gajinya hilang, dicuri orang. Berarti dia enggak bisa mendatangkan manfaat murni. Betul kan? Betul. Enggak bisa mendatangkan manfaat murni. Maka butuh yang bisa menjamin dia mendatangkan manfaat. Terus ada yang membantu dia mendatangkan manfaat, tapi tidak ada yang membantu dia menghindarkan yang merusak manfaat. Masih tenang? Enggak. Maka butuh yang keberapa? Yang keempat. Apa? Yang membantu dia untuk membuang yang merusak manfaat. Nah 4 ini semua hanya pada Allah. Baru di sini orang itu mendapatkan al-yakin. Manfaat murni apa? Allah. Dekat dengan Allah kebahagiaan.
Semakin dekat semakin bahagia. Kalau belum bisa dekat langsung, di dunia bisa dekat langsung enggak? Hah? Bisa dekat langsung? Enggak. Maka dekat tidak langsung. Dengan apa? Yang sudah kita kajikan di dalam mahabbah. Dengan ibadah. Mendekatkan diri. Ini karena ingin dapat manfaat yang benar dari Allah. Bidzikrillahi tatmainnul qulub. Manfaat murni yang benar-benar adalah Allah. Orang itu loh, mohon maaf, kita sudah sering lupa sama Allah. Karena makhluk, bukan apa ya? Kita itu kalau lupa sama Allah penyebabnya makhluk apa enggak? Makhluk kan? Mungkin penyebabnya istri, suami, anak, harta, makhluk semua kan? Allah itu dilupakan. Kemudian dia pusing, pening. Habis dia pening, capek, nyari bantuan nggak bisa-bisa. Dalah wis dongo wae dongo. Ya kan? Ini sudah berdoa aja lah, kita berdoa sudah diserahkan urusan. Begitu dia berdoa mengalami ketenangan lagi enggak? Berarti ketika dia dekat lagi dengan Allah, tentram lagi dia. Loh tapi gini loh manusia itu, sudah gitu nanti ditinggalin lagi Allah. Katanya cari ketenangan, ditinggalkan Allah, datangi makhluk. Nanti pusing lagi dengan makhluk. Baru datang lagi kepada Allah. Ini memang orang kurang ajar. Ya. Tidak punya adab dengan Allahu Rabbul Alamin. Sudah tahu. Kepada Allah itu tidak bisa putus. Kepada makhluk bisa putus. Kalau nggak putus malah sakit hati. Coba duduk terus suami sama istri. Duduk terus 60 tahun duduk di samping kanan kirinya. Itu nggak menyayangi malah pendelik-pendelian. Iya. Itu malah saling kamu itu lama-lama, kamu lama-lama lah, malah begitu. Kalau dengan makhluk itu tidak bisa karena dia bukan manfaat murni. Kemudian bencana kalau kita dekat dengan Allah, kalau kita campurkan dengan makhluk. Makanya itu namanya syirik. Syirik itu kan membersamakan Allah dengan makhluk kan? Kita ingin dekat dengan Allah, bersama itu juga ingin dekat dengan makhluk. Maka pasti syak, ragu. Makanya Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, Ana agni syuraka, saya tidak butuh tandingan. Ini kata Allah, saya nggak butuh manusia menuju kepada saya dengan membuat tandingan kepada makhluk. Karena itulah syirik, menghadirkan makhluk bersama menghadirkan Allah, itu adalah bencana yang paling besar. Bencana yang paling besar. Ya. Menghadirkan makhluk bersama menghadirkan Allah. Mencintai makhluk bersama mencintai Allah. Takut kepada makhluk bersama takut kepada Allah. Berharap kepada makhluk bersama berharap kepada Allah. Semua ini adalah bencana. Dan Allah mengatakan taraktuhu wa syirkahu. Kalau ada orang seperti ini, aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan makhluk yang lain yang dia jadikan tandingan saya. Sudah. Terlantar hidupnya. Ini yang kembali kepada manfaat dan bencana adalah kemudian siapa yang bisa menolong kita mendapatkan iman. Siapa yang bisa menolong kita mendapatkan iman? Kita sendiri? Tidak. Allah lagi. Maka kita harus kuat meminta tolong kepada Allah. Akal-akal kita, kehebatan kita, kalau bukan taufik Allah nggak akan bisa. Maka banyak butuh kepada Allah. Begitu juga yang bisa kita dijauhkan, tidak terpengaruh dengan syirik-syirik yang ada. Siapa? Allahu Rabbul Alamin. Ini semua kembali dan inilah baru kita bisa mendapatkan al-yakin. Keyakinan kita, dan ini harus dikembalikan kepada dua jalan tadi. Semakin lama thalabul ilmi, semakin memahami tentang ini semakin jelas. Dan sekarang pemahaman masalah ini lama-lama menjadi kabur. Ya, katanya kalau belajar iman ini dari dulu belajar iman ini lama-lama katanya nanti orang lari tidak menarik. Nah, ini salah satu hal. Kemudian diterangkan oleh beliau Syekh Al-Fauzan
bentuk kelemahan kembali pada zaman sekarang, dakwah yang tersebar pada umat prioritasnya bukan dakwah iman, bukan dakwah akidah, bukan dakwah yang membimbing manusia mengenal Allah. Ini termasuk di antara hari-hari di mana terjadi bencananya kerusakan untuk meraih kehidupan al-yakin di dalam agama ini. Bahkan mereka diterangkan oleh beliau Syekh Al-Fauzan rahimahullahu taala tidak menjadi orang-orang yang menjadikan akidah iman itu adalah awal yang dia harus ilmui, kaji, ditanamkan pada dirinya, atau tidak menjadi orang yang yahtamuna, mementingkan akidah, kemudian tidak melihat penyakit umat dari sisi iman. Sebagai contoh, istri sama suami hari-hari berselisih terus. Ini menunjukkan penyakit enggak? Penyakit. Biasanya orang ketika melihat suami istri berselisih, cara memandangnya apa penyebabnya? Biasanya apa, Bapak Ibu? Kalau suami istri berselisih, cara memandangnya biasanya apa? Penyebab perselisihan? Hah? Gimana toh? Bapak Ibu, Bapak-bapak jadi suami, Ibu-ibu jadi istri, itu di rumah yang menjadi ukuran keluarga berhubungan itu apa sebenarnya? Hah? Orang arti meneh. Apa? Hah? Masya Allah. Hak dan kewajiban. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini memang harus diulang betul lah ini. Hak dan kewajiban. Kan begitu. Coba suami ribut, istri ribut, ujung-ujungnya apa coba? Urusan ini kan. Saya suami, hak saya nggak dipenuhi, saya nggak diginikan, saya istri, saya nggak diginikan. Kan begitu kan? Urusannya kan itu. Memandang fenomena umat, penyakit-penyakit umat itu tidak melihat dari sisi iman. Ya mohon maaf misalnya, suami marah-marah kepada istri misalnya. Terus istri memahaminya ini iman. Oh, Allah takdirkan suami saya marah kepada saya. Ini melihat dari sisi iman apa dari hak dan kewajiban? Kira-kira istrinya tersenyum atau marah, Bu? Ya senyum, memang Allah takdirkan. Allah berarti memang sedang memberi kebaikan pada saya lewat suami marah. Nah, kan begitu. Melihatnya dari sisi iman. Loh, kalau saya dimarahi, saya tidak ridho, berarti saya tidak ridho dengan takdir Allah. Nah, sekarang orang memandang fenomena penyakit umat itu dipisahkan dari akidah, dipisahkan dari iman, dipisahkan dari hikmah Allah, dipisahkan dari perbuatan Allah. Makanya orang itu nggak selesai-selesai penyakitnya. Ibarat ngobati penyakit tidak dari akarnya, ya, nggak selesai-selesai. Dan ini sekarang dakwah itu dijauhkan. Hakikat dakwah itu apa toh? Dakwah itu kan memperbaiki umat toh. Iya Bu, Bapak. Lah memperbaiki umat itu berarti umat keadaannya apa? Sakit kan begitu kan? Berarti sakit itu harus diobati. Lah ngobati itu tidak dari pangkalnya. Karena itu bukan jadi prioritasnya. Lah itu yang menjadi persoalan. Sekarang umatnya Lot, problemnya apa? Problemnya umatnya Lot. Hah? Homo. Umatnya Nabi Syuaib, problemnya apa? Hah? Nabi Syuaib? Hah? Problemnya apa umatnya Nabi Syuaib? Oh, punya nabi nggak tahu piye. Hah? Problemnya adalah mencuri timbangan. Oh lah jalah. Ya, problemnya adalah dagang curang. Ya kan begitu. Ah ini. Sekarang para nabi itu menghadapi problem umat yang segala macam, caranya memperbaiki dari mana? Iman, dibenerin. Karena itu sebenarnya penyakit luar, sumbernya itu di dalam. Sumbernya itu karena hati tidak menuju kepada Allah.
Sumbernya adalah karena hati terfitnah dengan dunia. Ini yang menjadikan kita ini terus mudabdabin, syak. Ya karena dari dulu disuruh ngaji akidah, berdakwah akidah itu lemah. Ya ragu terus. Ya, malah saya pernah dengar ini Bapak Ibu, di sebuah kota habis ada ngaji tentang hukukuz zaujiyah. Apa itu hukukuz zaujiyah? Hak suami istri. Datang semangat semua, Bu. Ibu-ibu yang punya masalah datang semua. Bapak-bapak yang punya masalah dalam keluarga datang semua. Rame. Setelah pulang langsung tuding-tudingan. Kamu nggak dengar tadi Ustadz. Yang istri, ya kamu juga apa nggak dengar tadi Ustadz? Ustadz bilang apa? Yang istri ngapalin kesalahannya suami yang disampaikan Ustadz. Yang Ustadz ngapalin kesalahan istrinya yang disampaikan Ustadz. Akhirnya nggak rukun. Pulang itu berangkat ngaji. Ayo kita mau memperbaiki. Pulang ngaji malah untuk dalil semua. Dapat dalil untuk membenarkan hawa nafsunya. Ini akibat ketika akidah itu dipisah dari dakwah. Ketika iman itu dipisah dari dakwah. Akhirnya menjadikan orang itu mereka tidak mendapatkan al-yakin. Nggak mendapatkan al-yakin. Karena yakin itu hanya kembali kepada Allah. Kalau dia sudah ridho dengan Allah Rabbul Alamin, selesai. Selesai dia, dapat keyakinan. Ini diantara diterangkan Syekh Al-Fauzan yang kedua. Yang ketiga, kata beliau Syekh Al-Fauzan menunjukkan kebutuhan kita untuk mendapatkan keadaan yang yakin ini adalah keadaan yang sangat mendesak dari kita meraih keutamaan Islam. Apa kata beliau? Adamu tarkis fi manahijid dirasah. Program-program pembelajaran, kalau bahasa pendidikan namanya apa? Kurikulum, ya Bapak Ibu. Itu sekarang tidak dipusatkan untuk mendidik akidah, mendidik iman. Kurikulum jauh dari memprioritaskan pengajaran iman, memprioritaskan untuk mendidik mengenal Allah, punya akidah yang kokoh. Lihat di tempat-tempat pengajaran yang banyak di negeri kita, sudah, mohon maaf ini, kita lihat fenomena. Bukan kita ingin jelek-jelekan, tapi kenyataan. Sekolah sudah sampai S3. Setinggi apapun yang dia dapat, kenal Tuhan dengan baik enggak? Enggak kenal. Enggak kenal. Makanya lihat, saya sering sampaikan, yang rusak itu bukan ilmu spesialis, ilmu teknik. Yang rusak itu adalah ilmu hati. Yang menjadikan walaupun pendidikannya sudah tinggi, cara berbuatnya kayak orang awam. Ya, mohon maaf, gila dunia, kayak orang awam. Katanya terpelajar, tapi cara hidupnya kayak orang awam. Ini buah dari nggak mengenal Allah. Dan mohon maaf Bapak Ibu, sekarang kayak begini ini bukan hanya menimpa di sekolah-sekolah umum. Bahkan di sekolah, di tempat diajarkan agama, pengajaran akidah ini bukan menjadi prioritas. Mengenal Allah bukan menjadi prioritas. Makanya lihat anak-anak kita dididik di tempat-tempat pengajaran agama, pulang nggak kenal Allah, nggak cinta Allah, nggak cinta akhirat, bingung dengan dunia. Ini menunjukkan, ini yang diterangkan oleh beliau Syekh Al-Fauzan. Kata beliau, meskipun kurikulum itu sudah dibetulkan, oh ini prioritasnya akidah, misalnya kayak di Saudi Arabia, karena memang negerinya dibangun dengan kaidah tauhid yang benar. Kata beliau Syekh Al-Fauzan, walaupun pelajaran sudah disusun, kurikulum sudah disusun, akidah sudah ditata, kata beliau, akan tetapi hakikatnya bukan itu. Apa kata beliau? Tingginya kurikulum yang benar,
kebutuhan mutlaknya adalah mudarris, gurunya. Karena hakikatnya ilmu itu yang bawa guru. Walaupun dikasih begini, lah gurunya nggak bisa ngajarkan, gurunya sendiri juga bingung. Gurunya sendiri juga berbicara bukan dari hati. Gurunya sendiri juga bukan orang yang ikhlas. Susah. Makanya beliau bahkan mengingatkan, beliau Syekh Al-Fauzan menasihatkan, bagaimana mungkin kalau keadaan seperti ini, falaisal maksud wujubul kutub au wujudul hasas. Kata beliau, tujuan di dalam membenahi kurikulum itu bukan sekedar maksudnya menata kitab-kitab. Kitabnya disiapin semua, di perpustakaan ada semua lengkap, kurikulumnya ada, enggak. Tetapi yang dimaksudkan di sini wujudul mudarris. Ada enggak orang alimnya, gurunya yang membawa ilmu itu dengan ikhlas? Itu yang paling penting. Ada enggak orang seperti ini, alladzi yufhamut tulab al-aqidah, alladzi yufhimut tulab, yang dia bisa memahamkan? Mohon maaf. Satu contoh, beliau membandingkan. Katakan ini penulis kitab ini. Siapa tadi, Bu? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kitabnya tersebar. Banyak diajarkan oleh para dai, kan begitu? Banyak para dai menyampaikan kitab ini. Dulu beliaunya sendiri, siapa tadi? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga ngajak manusia ke sini. Hasilnya beda apa sama, Bu? Hah? Sama apa beda? Hasilnya beda. Kata beliau Syekh Shalih Al-Fauzan, dulu dakwah tauhid dibawa oleh seorang, tidak punya penolong, orangnya hidup kekurangan, tapi barokah. Sekarang ini dakwah akidah banyak dibawa orang, orangnya banyak yang nolong, fasilitasnya banyak, tapi nggak barokah. Ini masa-masa kita untuk meraih al-yakin, meraih keyakinan di dalam din di hari-hari yang sulit. Makanya kalau usaha kita tidak benar-benar kokoh di dalam thalabul ilmi dan di dalam meminta tolong kepada Allah, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, kata beliau Syekh Shalih Al-Fauzan, fenomena yang menunjukkan masa sulitnya kita untuk meraih yakin di dalam keutamaan agama ini, terutama di dalam masalah iman, masalah akidah. Kita sekarang lebih banyak memakai propagandanya musuh-musuh iman. Yang banyak dipakai, yang banyak dipegangi, yaitu kita menggunakan propaganda musuh-musuh iman. Apa yang selalu disampaikan oleh musuh-musuh iman? Jangan belajar akidah, nanti nggak bisa lembut, nanti jadi teroris, ya kan? Jangan belajar akidah, nanti kalau belajar akidah, itu ujung-ujungnya teroris. Ini bahasanya orang yang ingin merusak iman. Berarti ketika para anbiya, nabi-nabi Allah yang akidahnya seperti itu, siang malam, berarti mereka teroris semua. Hah? Ini sebenarnya bahasa untuk memojokkan iman, supaya kita ini menjadi, oh iya ya, nggak usahlah kita nanti malah kita dibilangan. Sebenarnya ini fitnah yang terjadi, yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Al-Fauzan. Maka kata beliau, ikhwani, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, satu hal yang dinasihatkan oleh beliau di akhir nasihat beliau, beliau berkata, nukhsha an tuslabu hadihin nikmah min hadihil bilad. Nakhsha an tuslabu hadihin nikmatu min hadihil bilad. Apa kata beliau? Kami khawatir. Kami ini siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Syekh Al-Fauzan. Beliau ulama yang hidup di mana? Di Saudi Arabia. Ulama sunnah yang hidup di sana. Ini beliau mengatakan, kami ini khawatir antuslabah hadihin nikmah min hadihil bilad. Jika nikmat ini, nikmat mendapatkan yakin di dalam iman,
di dalam akidah yang sudah sekian lama ada diberikan oleh Allah kepada mereka, diambil lagi oleh Allah dari negeri ini. Negeri ini yang dimaksud negeri mana ini? Negeri sana. Ini beliau mengisyaratkan kondisi yang beliau menunjukkan ada fenomena yang mengkhawatirkan nikmat berupa meraih nikmat al-yakin dan pertolongan Allah di negeri itu seperti terancam untuk diambil oleh Allah. Dari mana beliau memahami? Dari lemahnya tadi. Pendidikan yang mulai lemah di dalam masalah akidah, dakwah yang mulai lemah di dalam masalah ibadah, masalah akidah, mulai lemah, mulai tidak menjadi perhatian yang pokok. Ya. Bahkan diterangkan oleh beliau dalam pendidikan, kata beliau, kepentingan sekarang meluluskan orang. Bagaimana dia lulus, bagaimana dia selesai. Ya. Itu dinasihatkan oleh beliau. Hari-hari seperti ini menunjukkan kekhawatiran yang besar. Ini di negeri seperti itu. Bagaimana di negeri kayak kita? Dan beliau menasihatkan, ini bukan beritanya, ramalannya Joko Bodo. Tahu Joko Bodo? Dukun bingung. Bukan. Ini berita dari wahyu. Apa yang disampaikan oleh beliau ini? Nasihat orang alim yang tahu kehidupan yang Allah akan takdirkan. Beliau membawakan firman Allah Azza wa Jal, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian berpaling, wa in tatawallaw, dalam surat Hud, bentar. Dalam surat At-Taubah ayat 39. Mohon maaf, dalam surat Muhammad, ya. Surat Muhammad yang tepat ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Coba ayat yang Masya Allah, peringatan yang agung yang disampaikan oleh Allah. Wa in tatawallaw, jika kalian berpaling. Ya, jika kalian berpaling, tidak kembali meraih hakikat daripada nikmatnya agama, yaitu keutamaan berupa kita mendapatkan agama yang yakin. Wa in tatawallaw, jika kalian berpaling. Apa jawabnya? Apa jawabnya di situ? Yastabdil qauman ghairakum. Allah mengambil pengganti kauman pada kaum yang selain kalian. Berarti dicabut enggak kita? Dicabut. Kalau kita tidak benar-benar meraih nikmat agama yang benar sebagaimana yang tadi, itu Allah akan mengambil pengganti kaum selain kalian, akan diganti dengan kaum yang lain. Kemudian Allah menyebutkan kaum yang lain dengan yang mau diganti, summa la yakunu amsalakum. Kemudian mereka kaum yang lain itu keberadaannya adalah tidak seperti kamu. Berarti beda. Mereka ini yang dijadikan oleh Allah mengganti itu tidak seperti kalian. Dari sini beliau mengatakan,
kalau Allah mencabut kenikmatan dari satu kaum, keutamaan dari satu kaum dengan sebab apa tadi? Dengan sebab apa tadi? Berpaling, tidak kembali mendapatkan nikmat agama yang yakin tadi, maka wallahu la yudhi'u dinahu, Allah tidak menyia-nyiakan agama. Loh, kenapa? Karena hakikatnya yang disia-siakan, tidak ditolong bukan agama, tapi siapa? Orang yang tidak punya sikap yang benar. Yang masih memegangi sikap yang benar tidak disia-siakan oleh Allah. Summa nahnu alladzi nudhi'u, kami adalah zat yang menyia-nyiakan, kami tidak menyia-nyiakan agama, tapi kami menyiakan orang yang seperti ini. Bahkan Allah mengganti, menyiapkan kaum yang lain. Maka ini merupakan kaidah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini menjadi peringatan bagi kita. Maka tidak ada prioritas bagi kita kembali untuk kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keutamaan di dalam agama ini, dan akan diperbaiki oleh Allah semua kebaikan-kebaikan agama kita, kecuali kalau kita kembali mendapatkan nikmat agama yang meraih al-yakin. Nikmat agama yang meraih al-yakin, khususnya kita meraih al-yakin di dalam urusan apa tadi? Akidah, urusan iman, urusan makrifat kepada Allah, yang menjadikan kehidupan kita rohah, yaitu apa? Tenang. Di mana kita mengumpulkan 4 hal tadi. Dan inilah janji Allah seperti dalam ayat yang sudah kita jelaskan di pengajian kita yang rutin. Kalau di antara kalian murtad dari agamanya, Allah akan apa? Mengganti kaum yang mereka tidak seperti yang diganti. Cirinya apa? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ini, mereka, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Kemudian apa? Adillatin alal mu'minin. Mereka adalah kaum yang membangun hidup muamalah dengan iman. Persaudaraan mereka persaudaraan iman, bukan urusan-urusan yang di luar dari iman. Adillatin alal mu'minin. Kemudian yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Mereka hidup untuk berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak mengganti. Hidup mereka bukan untuk dunia, untuk di jalan Allah. Ini kaum yang benar imannya, benar makrifatnya, benar akidahnya, dan tidak ada kepentingan untuk menghancurkan kaum kecuali dibuat sak, ragu di dalam masalah iman kepada Allah, di dalam masalah akidah, di dalam makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka hal inilah di satu sisi kita harus membenarkan di dalam kita thalabul ilmi, di dalam kita menekuni bagaimana kita mendapatkan pengajaran tentang iman yang yakin. Allah mengajarkan tentang iman di mana Bapak Ibu? Di mana? Di mana Allah ngajari kita tentang iman? Di wahyu, di kitab, di sunnah. Seberapa kita punya kepentingan untuk mengambil al-yakin dari wahyunya Allah, dari kitab, dari sunnah. Kalau kita tidak thalabul ilmi dengan benar sebagaimana yang dinasihat para ulama, tidak mengambil proses, mengambil ilmu yang benar, nggak akan bisa. Makanya ulama mengatakan kaidah-kaidah di dalam menuntut ilmu, man dayya al-usul khurimal wusul. Siapa yang menyanyiakan pokok, dia akan terhalang untuk sampai. Salah satunya ulama mengatakan, man talabal ilma jumlatan dahaba anhu jumlatan. Siapa yang mengambil ilmu langsung banyak, maka ilmu itu langsung pergi juga banyak. Kemudian ulama mengatakan, walakin khudhu syai'an fa syai'an lailan wa naharon. Akan tapi ambillah ilmu terus menerus, sedikit-sedikit, lalui malam dan siang untuk itu. Orang yang tidak memenuhi ini tidak akan bisa mendapatkan al-yakin. Karena dulu ulama seperti ini. Kalau mereka tidak begitu tidak akan bisa.
Kunna nata'allamul ilma wal amal ma'an. Kita dulu belajar ilmu dan beramal bersamaan. Sekarang kaidah-kaidah itu sudah tidak diterapkan lagi. Kunna nata'allamul iman summa nata'allamul Qur'an. Kita dulu belajar iman baru belajar Al-Qur'an. Fa idza qara'na al-Qur'an fastada imanuhu. Ketika kita sudah belajar iman, mempelajari rincian Al-Quran, begitu kita baca Al-Quran, iman ini bertambah, bukan bosan. Itu dulu, makanya mereka mendapatkan ilmu. Kemudian yang kedua, untuk bisa meraih al-yakin, kita harus sidqul isti'anah, banyak minta tolong kepada Allah. Apalagi kita sudah penuntut ilmu, punya Quran, punya sunnah, kok nggak paham-paham agama, ini bahaya. Bahaya. Menunjukkan jauhnya kita dari taufik. Al-Quran ada, sunnah ada, dengarkan kajian kesana kemari, belajar ini, belajar itu, kok tidak dapat hidayah. Na'udzubillah min dzalik. Allah tidak memberi hidayah. Maka banyak butuh kepada Allah. Banyak meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita akan ditolong oleh Allah untuk mendapatkan al-yakin. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang kita jelaskan terkait dengan materi kita masih mengambil faedah dari ayat yang kedua, di mana letak keutamaan kita mendapatkan agama. Hakikat keutamaan ini adalah kembali kepada bagaimana kita sekarang telah merasakan nikmat agama ini, meraih al-yakin di dalam khususnya urusan paling besar dalam agama kita, makrifat kepada Allah, atau kita masih digoncangkan kehidupan kita di dalam makrifat kepada Allah dengan fitnah-fitnah yang ada. Kalau keadaannya seperti ini, maka menunjukkan kita harus banyak memperbaiki, mengambil nikmat Islam ini dengan membenarkan di dalam thalabul ilmi, dan membenarkan di dalam butuh minta hidayah kepada Allah, lebih-lebih di hari fitnah. Banyak merendah kepada Allah, banyak minta tolong. Doanya Nabi kalau salat malam, doa istiftahnya apa? Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila anta fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haq. Tidak ada doa yang paling besar yang harus kita minta kepada Allah di hari-hari fitnah seperti ini. Banyak minta taufik, minta hidayah. Apalagi di saat kita sudah ngaji kok masih nggak dapat hidayah, itu bahaya. Sudah nuntut ilmu kesana kemari, memahami yang benar, bingung, yakin kepada Allah bingung, ini bahaya. Berarti kita jauh dari taufiknya Allah Azza wa Jalla. Kalau ada ilmu saja kita tidak dapat hidayah, bagaimana kalau tidak ada ilmu? Na'udzubillah min dzalik. Ya, lebih susah, lebih berat. Kalau ibu-ibu sekarang ngaji sunnah gampang toh? Gampang. Zaman saya dulu dari pondok NU. Mau ngaji sunnah tahun 90-an Bu, baru kita ngomongin satu masalah saja, saya sudah diusir dari kampung saya. Padahal saya itu belum tahu yang namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, belum tahu. Itu udah diusir dari kampung. Ya, zaman itu di Sulawesi jalan kaki, pakai cadar sendirian, tidak ada orang tidak melotot. Semua orang begini. Itu orang apa, orang gila dari mana, orang. Tidak mudah Bu zaman dulu. Dan kita belum tahu, belum kenal kitabnya ulama ini, belum sampai, belum banyak kita dibimbing. Itu kalau bukan karena taufiknya Allah Azza wa Jalla sudah sesat. Taufik Allah. Sampai dulu kalau saya naik kapal Pelni pulang ke Jawa, balik lagi ke sana, kadang hanya sedih. Ya Allah, ini kok begini, ini begini, ini begini, ini begini, yang benar yang mana? Terus nanti kalau saya mati belum dapat hidayah kayak apa? Terus orang-orang yang ngaji sama saya sesat semua, saya kayak apa? Itu sampai sedih sendiri.
Itu di zaman itu kalau nggak diberi taufik oleh Allah, naudzubillah. Ya. Naudzubillah. Saya bertemu dengan kitabnya para ulama sunnah. Itu setelah saya ke Jakarta, mau diangkat jadi ketua P3 di Sulawesi Tenggara. Nah, kemudian saya bilang saya mau dengan syarat saya ketemu pimpinan P3 di Jakarta. Bawa Bu di rumah kementerian. Tidur di rumah menteri, wah enak sekali. Waktu itu ketua P3-nya Pak Haji Naro. Mungkin ibu-ibu yang sepuh ada yang tahu. Ya, saya datang ke rumahnya, ketemu anaknya juga ketua GMP. Tidur di rumah sana, di rumah menteri. Kemudian tidur di anggota DPR. Orang Sumatera kalau nggak salah, Ernesto Barcelona. Masih ingat saya, waktu itu saya baru punya anak 1. Kemudian setelah saya ketemu, saya dialog, enggak. Silahkan kamu berjuang dengan saya, tidak akan. Teman saya, lu gimana sudah sampai di sini marah-marah? Enggak, ini bukan agama yang benar. Lalu terus kita mau apa? Kita ke kedutaan Saudi aja, minta kitab. Ya Allah, tolong, namanya taufik, butuh kepada Allah. Allah tolong diilhamkan hati, ya sudah, jalan kaki Bu. Dari rumah kementerian ke kedutaan Saudi, nggak punya duit, udah habis, jalan kaki. Sampai di kedutaan Saudi dibilangi suruh ke atas agama, jalan kaki lagi Bu sama teman saya. Itu kalau bukan karena taufik. Akhirnya ke sana diberi kitab 2 karung. Begitu kitab saya buka, ini yang saya cari. Ketemu kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim dan sebagainya. Ini perjuangan taufik Allah Bu. Kalau kita tidak diberi taufik oleh Allah, naudzubillah. Makanya banyak mendekat kepada Allah, banyak minta taufik, banyak minta tolong. Apalagi kita sudah ada yang ngaji, ada yang ngajar, ditunjukkan sunnah. Kita nggak susah-susah lagi. Kalau kita tidak banyak mendekat kepada Allah, naudzubillah min dzalik. Bisa jadi kita disesatkan, padahal di tengah-tengah kita ada hidayah. Maka butuh banyak kepada Allah, butuh banyak meminta petunjuk kepada Allah. Kemudian wasilah yang sekarang sudah dimudahkan oleh Allah, jaga. Jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Syekh Al-Fauzan tadi. Biasanya orang kalau sudah mulai tenang, enak dan sebagainya, mulai lupa dengan Allahu Rabbul Alamin. Akhirnya nggak mendekat lagi, nggak jaga lagi, dan tidak lama dibuang lagi. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ini yang bisa kita tambahkan pada penjelasan ini. Kita akhiri majelis kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita ambil faidah masih menjelaskan pada hadis ayat yang kedua, di mana letak yang kita ingin raih mendapatkan kemuliaan Islam. Tidak ada lain adalah kembali mendapatkan agama kita yang yakin, yang mengokohkan hidup kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan kembali untuk melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.